Selamat datang di channel Gusti OKMD, channel inspirasi untuk kita semua. Pada tutorial kali ini, saya akan membagikan trik tentang cara stek bunga kenanga menggunakan obat stek micin dan bawang. Namun sebelum melanjutkan video ini, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel Gusti OKMD. Sebelum melanjutkan tutorialnya, izinkan saya berbagi manfaat bunga kenanga. Manfaat bunga kenanga mungkin belum diketahui banyak orang. Padahal, manfaat bunga kenanga untuk kesehatan sudah dibuktikan lewat beberapa penelitian. Bunga yang dipetik dari pohon kenanga ini tumbuh di berbagai negara Asia, seperti Malaysia, Filipina, dan Indonesia tentu saja. Bahkan, bunga kenanga dapat dibeli secara online, baik dalam bentuk kering maupun yang telah diolah menjadi minyak atsiri. Warnanya kuning, bentuknya seperti bintang, dan wanginya sangat khas. Aroma bunga kenanga bahkan telah digunakan oleh sederet merek parfum terkenal di dunia. Di balik kecantikannya, bunga kenanga menyimpan berbagai manfaat kesehatan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Berikut adalah manfaat bunga kenanga bagi kesehatan. 1. Mengatasi gangguan kecemasan. 2. Meredakan stres. 3. Menenangkan pikiran. 4. Mengatasi hipertensi. 5. Mengobati infeksi jamur. 6. Mengatasi kulit kepala kering. Dan masih banyak lagi, silakan kalian cari informasi di mesin pencarian Google. Mari simak tutorialnya. Yang pertama, siapkan 1 siung bawang merah. Bawang merah mengandung vitamin B1 yang baik bagi tanaman hias. Kemudian micin miwon atau merek lainnya. Micin merupakan MSG yang mampu menjaga kelembapan batang tanaman hias. Kemudian batang bunga kenanga, pilih batang bunga kenanga yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Kemudian media tanam yang saya gunakan adalah tanah bekas pembakaran sampah. Bersihkan terlebih dahulu batang bunga kenanga yang akan kita stek. Bersihkan kulit batang pada bagian bawah, perlu diperhatikan bahwa batang yang dibersihkan harus benar-benar terbebas dari kambium agar terhindar dari busuk akar dan busuk batang. Mengingat bunga kenanga ini adalah tanaman bunga yang sangat susah untuk hidup dengan cara stek batang. Kambium adalah lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Kambium ditemukan pada batang dan akar. Kambium merupakan sel dalam kulit batang yang licin dan berlendir. Lapisan tersebut dianggap sebagai lapisan dua sisi karena dapat menghasilkan turunan di banyak arah. Selanjutnya pembelahan perlisinal, sel-sel dikembangkan menjadi sel-sel yang tetap di bagian luar agar aktif sebagai perubahan atau sel eksternal mengembangkan jadi sel internal tetap valid sebagai sel penukar. Hal tersebut merupakan interpretasi yang umum. Bukti sangat meyakinkan yaitu jika silem paralel dan floem sekunder adalah gambar cermin satu sama lain. Kemudian siapkan bawang merah yang sudah kita sediakan sebelumnya, iris bawang tersebut menggunakan pisau yang terbebas dari minyak. Kemudian oles batang bunga kenanga menggunakan bawang. Oles hingga batang bunga kenanga benar-benar basah. Kemudian celupkan batang yang telah diolesi bawang merah ke dalam micin miwon. Pastikan bahwa micin miwon dapat menempel pada batang tersebut.
Siapkan media tanam yang sudah kita sediakan sebelumnya, jangan lupa untuk memberikan lubang pada media tanam tempat batang itu ditancapkan, hal ini bertujuan agar tidak merusak batang bunga yang akan kita stek. Kemudian padatkan media tanam agar batang tidak mudah goyang, hal ini bertujuan agar pertumbuhan akar bisa lebih cepat. Kemudian berikan sedikit air, perlu kalian ingat bahwa air yang digunakan adalah air sumur atau air yang terbebas dari kaporit. Karena kebanyakan kasus batang bunga kenanga akan gagal tumbuh akar jika terkena air yang mengandung kaporit. Contoh air yang mengandung kaporit adalah air PDAM yang melalui keran. Lalu taburi media tanam yang telah diisi air dengan sedikit micin, hal ini bertujuan untuk mengontrol kelembapan media tanam saat batang yang kita stek disungkup. Selanjutnya sungkup batang tersebut menggunakan plastik bening. Kalian tidak perlu menyiramnya selama batang ini disungkup. Tunas baru batang ini akan tumbuh setelah berumur 25 hari. Plastik penyungkup dapat dibuka setelah umur 60 hari dan berikan pupuk Ponska agar cepat berbunga. Jangan lupa untuk menyiram 2 kali sehari, pagi hari dan sore hari. Di akhir video, saya akan memperlihatkan hasil stek bunga kenanga yang telah berumur 90 hari. Seperti apa hasilnya, jangan skip video ini. Ini adalah hasil stek bunga kenanga setelah berumur 90 hari. Hasilnya sangat memuaskan, tumbuh dan sudah berbunga. Jika kalian mengikuti semua trik yang saya lakukan tanpa ada yang ketinggalan, kegagalan akan terhindar pada proses ini. Sekian tips dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.